Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Tita Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Misteri Pesugihan Keluarga Pak Jarwo. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Jawa Timur 1994. Bimo makan dengan lahap di sebuah warung dalam terminal Bungurasih, Surabaya. Sebenarnya nama resmi terminal ini adalah Purabaya. Tapi sebagian besar orang, terutama warga Jawa Timur, lebih mengenalnya sebagai terminal Bungurasih. Baru saja dia mendarat dari penerbangan Kuala Lumpur Surabaya dan lalu dari bandara naik taksi ke terminal ini. Selain ingin bernostalgia karena dulu sering nongkrong di sana, sebentar lagi rencananya dia akan mencari bis untuk pulang kampung ke Banyuwangi. Dia juga masih sempat ngobrol dengan beberapa pengamen jalanan yang kebetulan pula Bimo dulu juga pernah menjalani pekerjaan itu. Ini adalah kepulangan pertama Bimo sejak 4,5 tahun perantauannya ke Malaysia. Tentu ada perasaan yang tak bisa dilukiskan tentang kerinduan pada orang tua, adik, teman-teman masa kecil, tetangga, dan kampung halamannya. Ternyata benar yang dikatakan banyak orang, bahwa untuk benar-benar merasakan cinta mendalam pada orang tua dan kampung halaman, maka menjalani hidup di perantauan adalah cara terbaik mengukur semua rasa itu. Setelah makan dan menikmati sebatang rokok, dia langsung mencari bis ke arah Banyuwangi. Karena capek, Bimo langsung menyandarkan tubuh lelahnya ke kursi. Bayangan indah tentang kampung halaman menari-nari di benaknya. Dia memang sengaja tak mengabarkan kepulangan ini untuk memberi kejutan pada orang tuanya. Hanya saja di surat terakhir bulan lalu, dia minta doa pada ibu dan bapaknya agar bisa mendapat rezeki untuk pulang kampung di tahun ini. Pengamen dan pedagang asongan lalu lalang di dalam bis. Tak ada yang terlalu dipedulikan Bimo karena perutnya juga sudah kenyang. Kecuali satu, yaitu anak laki-laki belasan tahun yang menggendong jualannya sesaat sebelum bis berangkat. Bimo perlahan berusaha merangkai ingatan, sampai dia menemukan jawaban bahwa itu adalah Sugi, salah satu anak tetangganya. Karena Bimo duduk di kursi dekat pintu belakang, dia pun dengan penasaran menunggu anak itu sampai di dekatnya. Dan setelah semakin dekat, Bimo semakin yakin bahwa itu adalah Sugi. Ketika bis mulai perlahan meninggalkan areal terminal, anak itu pun dengan terburu keluar dari bis. Bimo sempat menyapanya, "Sugi." Anak itu berhenti sesaat, memperhatikan Bimo dan mengangguk dengan meyakinkan. Ada senyuman tipis di bibirnya. Tak lama kemudian, anak itu segera turun. Selama perjalanan, Bimo pun mengingat momen singkat itu. Sejujurnya, ada rasa kasihan di hatinya. Sugi adalah anak Pak Jarwo yang rumahnya terpisah 1 RT dari orang tuanya. Dari dulu, Pak Jarwo memang hidup serba berkekurangan.
Seingatnya Sugi adalah anak ketiga, yang kedua kakaknya bahkan tak lulus SD karena alasan biaya. Bimo menduga Sugi pun seperti itu, dan mungkin akhirnya mengadu nasib di Surabaya menjadi pedagang asongan. Dulu Pak Jarwo sering bekerja di sawah milik Pak Kandar, bapaknya Sugi. Tapi sawah itu pun tidak terlalu luas, sehingga ketika itu Sugi memutuskan untuk merantau mengadu nasib di Malaysia, berdasarkan informasi dari salah satu teman SMP-nya. Setelah sekitar 20 menit kemudian dan sudah ditagih oleh kondektur, Bimo pun tertidur. Tadi malam dia memang kurang tidur karena terbayang indahnya pulang kampung kali ini. Dan dia terbangun menjelang sampai di terminal Banyuwangi. Begitu sampai di terminal, dia pun mencari tukang ojek dan beberapa lama kemudian sampai di rumah. Dengan sambutan hangat kedua orang tua yang menangis haru karena terkejut dengan kedatangannya. Setelah pelukan bertubi-tubi dari ibu dan bapaknya, Bimo pun bercengkrama dalam obrolan-obrolan pelepas rindu. Adiknya, kata sang ibu, sedang keluar bermain dengan teman-temannya. Bimo juga bercerita bahwa kali ini dia berencana selama seminggu di rumah. Pekerjaan di Malaysia sebagai kuli bangunan menurut Bimo cukup nyaman, dan dia berkali-kali berterima kasih pada ibu dan bapaknya karena meyakini semua kenyamanan selama di perantauan tak lepas dari doa tulus beliau berdua. Di tengah obrolan itu, Bimo menyisipkan cerita tentang momen singkat di Bungurasih, bahwa dia bertemu dengan Sugi, anak Pak Jarwo yang sedang berdagang asongan. Tapi wajah bapaknya tiba-tiba berubah. Bimo yang menyadari keanehan itu lalu bertanya kenapa bapaknya terlihat terkejut dengan ceritanya. Ternyata jawaban Pak Kandar bahkan jauh lebih mengejutkan dan sama sekali tak terbayang di pikiran Bimo. Kata sang bapak, Pak Jarwo sudah tidak ada di kampung itu. Sekitar setahun yang lalu, mereka pindah ke Jember di kampung halaman istrinya. Tapi sayang, ada kisah sedih yang mengiringi. Sekitar 1 tahun sebelum pindah, Pak Jarwo yang dulunya susah tiba-tiba menjadi kaya raya. Dan kabar kuat yang beredar, dia menjalani pesugihan babi ngepet. Hal itu karena adanya beberapa kesaksian warga yang kehilangan uang. Kemudian ada yang bertemu babi aneh di tengah malam. Dan setelah dikejar beramai-ramai, babi itu selalu menghilang di lorong kecil samping rumah Pak Jarwo. Peristiwa seperti itu bukan hanya sekali 2 kali terjadi. Bahkan sempat ada usulan beberapa warga agar Pak Jarwo diusir dari kampung ini. Tapi beberapa sesepuh kampung mencegah itu karena pesugihan tak bisa dibuktikan dengan pasti. Dan tidak menutup kemungkinan semuanya hanyalah fitnah dan prasangka belaka. Bimo mengernyitkan kening atas kabar mengejutkan itu. Kata sang bapak, rumah dan pekarangan milik Pak Jarwo dijual, tapi sampai saat ini belum ada yang berminat membelinya. Dan yang paling memilukan, sekitar 3 bulan sebelum pindah ke Jember, Sugi meninggal dunia. Dari banyaknya kejadian sebelum meninggal dan pemakaman, banyak tetangga yang menduga bahwa Sugi telah dipilih menjadi tumbal atas kekayaan bapaknya. Konon tubuh jenazah Sugi menghitam tidak wajar.
Kata beberapa orang pintar, di liang lahat sebenarnya tak ada jenazah Sugi, dan arwahnya telah dibawa ke alam gaib sebagai persyaratan dari ritual pesugihan yang dijalani oleh bapaknya. Spontan, Bimo berkaca-kaca mendengar itu. Masih terbayang di ingatannya bahwa dulu Suroso, kakak tertua Sugi, juga adalah teman bermain di masa kecilnya. Bimo berkali-kali menanyakan apakah benar kabar itu. Dan berkali-kali pula sang bapak menjawab iya. Tak lama kemudian datanglah Suntari, salah satu sahabat akrab Bimo. Spontan mereka berpelukan dan Suntari minta maaf karena bajunya kotor. Dia mengaku mendengar Bimo pulang dan langsung datang tanpa sempat mandi dan berganti baju. Kedua sahabat itu pun tenggelam dalam obrolan penuh kerinduan dan nostalgia. Bimo lalu berjanji nanti malam akan berkunjung balik ke rumah Suntari. Sebenarnya bukan hanya karena ingin bernostalgia, tapi sejak Suntari datang tadi, Bimo terfikir sesuatu. Mbah Juwandi, almarhum kakek Suntari, dulu terkenal sebagai orang pintar. Mungkin misteri tentang Sugi tadi bisa mendapat jawaban di sana. Singkat cerita, setelah melayani tamu para tetangga, sekitar jam 8 malam Bimo bersepeda motor ke rumah Suntari. Sesampai di sana, ternyata sudah ada Tono, yang juga teman masa kecil Bimo. Mereka lalu makan bakso bersama-sama setelah ada tukang bakso lewat. Tentu saja Bimo yang mentraktir semua. Setelah bercanda tawa dengan cerita-cerita lucu masa lalu, Bimo pun mengajukan pertanyaan serius pada Suntari. "Ri, kakekmu kan dulu terkenal sakti. Saya kok penasaran dengan ceritanya Pak Jarwo." Suntari sempat saling berpandangan dengan Tono. Ternyata mereka berdua dulu ikut ketika pemakaman Sugi. Dan menurut Tono memang banyak keanehan kala itu. Pertama, sekujur tubuh Sugi menghitam seperti habis terbakar. Selain itu, ketika dipegang, tubuh Sugi begitu dingin. Dan menurut Tono rasanya seperti memegang gedebok atau pohon pisang yang habis dikelupas lapisan luarnya. Suntari lalu mengangguk karena dia juga ikut menyentuh jasad Sugi. Kemudian dia berkata, "Andai mbahku masih ada, aku juga penasaran mau tanya. Tapi sayang sudah gak ada. Aku juga gak pernah diwarisi ilmu yang aneh-aneh." Setelah itu, pembicaraan didominasi oleh Tono dan Suntari. Sedangkan Bimo lebih banyak diam dan mendengarkan. Menurut Tono, malam hari setelah pemakaman, dia sempat lewat di depan kuburan. Antara sadar dan tidak, dia dihadang oleh seorang laki-laki tua. Dan ternyata itu adalah Pak Jarwo. Tono mengaku sangat ketakutan, tapi tak bisa sama sekali bergerak. Dan yang paling mengerikan, sosok mirip Pak Jarwo itu memikul sebuah karung berwarna putih. Di mata Tono, tak terlihat isinya karena karung itu terikat dengan tali rafia di ujungnya. Tapi telinga Tono mendengar jelas suara teriakan meronta-ronta dari dalam karung. Dan itu sangat jelas suara Sugi yang berkali-kali meminta tolong. Ternyata cerita seperti itu bukan hanya dialami oleh Tono. Ada beberapa tetangga yang dengan berapi-api menceritakan kejadian yang mirip ketika banyak orang berkumpul di pos kamling.
Suntari yang dari tadi ikut mendengar lalu menambahkan bahwa dirinya juga mengalami hal yang serupa. Hanya saja peristiwa itu terjadi di dalam mimpi. Sekitar 3 hari setelah Sugi meninggal, Suntari bermimpi di tengah malam setelah pulang dari rumah Tono. Dalam mimpi itu, dia bersepeda motor dan melewati depan kuburan. Begitu sampai di dekat gerbang, tiba-tiba ada yang menabraknya dari samping. Suntari pun jatuh terjerembab. Begitu dia bangkit berdiri, ternyata yang menabraknya adalah Pak Jarwo dengan istrinya. Sama seperti yang diceritakan Tono tadi, Pak Jarwo terlihat memikul sebuah karung berwarna putih. Dan terdengar jelas teriakan Sugi yang minta tolong dari dalam karung. Suntari yang ketakutan segera berlari meninggalkan sepeda motornya dan dia pun terbangun. Menurut Suntari dan Tono, kejadian-kejadian itulah yang menguatkan dugaan bahwa Pak Jarwo mendapat kekayaan mendadak dari jalur pesugihan. Dan Sugilah yang dipilih menjadi tumbal. Hanya saja, sama seperti yang dikatakan oleh bapaknya Bimo, bahwa beberapa sesepuh kampung selalu mengingatkan warga agar tidak terlalu mudah menuduh. Mereka juga yang menahan warga ketika sempat ada niatan untuk mengusir Pak Jarwo dan keluarganya. Karena penasaran, Bimo lalu bertanya, kira-kira Pak Jarwo tahu apa enggak ya kalau warga menuduhnya? Dan Tono yang menjawab, kayaknya tahu, makanya dia terus pindah ke kampung istrinya. Obrolan menakutkan pun terus berlanjut. Intinya, rata-rata warga terlanjur percaya bahwa Pak Jarwo memang pelaku pesugihan. Selain kemunculan babi ngepet yang meresahkan, kekayaan Pak Jarwo juga terlihat tidak wajar. Apalagi, babi aneh itu tak pernah lagi terlihat sejak Pak Jarwo dan keluarganya pindah dari kampung ini. Kata Suntari, kondisi kampung sempat sangat mencekam sampai dengan malam ke-40 meninggalnya Sugi. Banyak warga yang tiba-tiba mendengar suara tangisan aneh dari belakang rumah mereka ketika tengah malam. Dan setelah dicocokkan dengan tetangga yang lain, kesimpulannya selalu sama, bahwa yang mereka dengar menangis adalah suara Sugi. Warga juga ada yang mengusulkan untuk mendatangkan orang pintar. Tapi itu dibatalkan karena setelah tahlilan malam ke-40, peristiwa aneh tangisan Sugi sudah tak pernah terdengar lagi. Hanya saja, si babi aneh terkadang masih terlihat warga di tengah malam. Menjelang pulang, obrolan pun berubah topik. Tono dan Suntari bertanya tentang kemungkinan ikut ke Malaysia. Karena di kampung rasanya tak ada lagi masa depan, kecuali untuk mereka yang memang punya warisan sawah luas. Bimo pun berjanji akan memberi kabar kedua temannya ini jika kelak ada peluang kerja atau usaha di Malaysia. Sekitar jam 12 malam, Bimo pun pulang bersama Tono. Sesampai di rumah, Bimo langsung masuk ke kamar. Di sepanjang sisa malam itu, pikirannya terus dipenuhi dengan fakta bahwa kehidupan memang penuh misteri. Pak Jarwo yang dulu untuk makan saja susah, sekarang kabarnya sudah kaya raya. Dan lagi, Pak Jarwo yang dulu terkenal sopan dan lembut, konon menjadi sombong dan terlihat meremehkan para tetangga, terutama mereka yang miskin. Di otak Bimo juga terus terngiang pertanyaan penting.
apakah benar Pak Jarwo menjalani pesugihan babi ngepet? Dan apakah benar pula Sugilah yang menjadi tumbalnya? Waktu terus bergulir dan hari demi hari berlalu. Bimo memanfaatkan waktu pulang kali ini untuk mengunjungi sebanyak mungkin teman-temannya. Juga bercengkrama dengan orang tua dan adiknya. Sampai akhirnya tibalah waktu di mana Bimo harus kembali ke Malaysia. Setelah mencari ojek, dia dilepas oleh pelukan dan tangisan haru bapak, ibu, dan adiknya. Beberapa teman dan tetangga juga ramai di rumah Bimo demi mengantar kepergiannya. Bimo pun menyusuri kembali jalan perantauannya. Sesampai di terminal, dia langsung mencari bis ke Surabaya. Di hampir sepanjang perjalanan, Bimo tidur karena kecapean berkeliling selama seminggu. Dia lalu terbangun ketika mendengar teriakan kondektur yang menginformasikan bahwa bis telah sampai di Terminal Bungurasih, Surabaya. Dalam hati, Bimo berjanji akan berusaha bekerja keras agar bisa sering pulang dan kelak membangun usaha di kampung tanpa harus meninggalkan orang tuanya. Karena sakit perut, Bimo lalu bergegas mencari toilet. Begitu selesai membuang hajat, dia terfikir untuk mencari taksi ke bandara. Dan disinilah Bimo mengalami kejadian aneh lagi. Sesaat setelah taksi berjalan dan bersiap meninggalkan area terminal, matanya menangkap seorang anak kecil melambe-lambekan tangan padanya, lengkap dengan barang-barang asongan di depan dada anak kecil itu. Bimo yang terkejut berusaha mempertajam penglihatannya, dan dia yakin dengan matanya kali ini bahwa anak kecil itu adalah Sugi yang katanya sudah meninggal. Taksi terus melaju dan Bimo tenggelam dalam kebingungan. Siapa sebenarnya anak kecil tadi? Bukankah itu adalah anak yang sama yang ditemuinya di dalam bis minggu lalu? Tamat. Demikian kisah misteri kali ini, misteri pesugihan keluarga Pak Jarwo. Semoga kisah-kisah kami menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami atas nama segenap kru Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.